السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحكم بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada pembahasan kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan alhamdulillah, pada pertemuan kita yang sebelumnya kita sedang menjelaskan ayat-ayat yang terakhir yang terdapat di dalam surah Al-Muddathir, dan ayat yang terakhir yang kita jelaskan yaitu berkaitan dengan akibat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Saqar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua sebagai salah satu bentuk peringatan bahwa di antara manusia ada yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Saqar disebabkan oleh beberapa sebab. Di antaranya ketika di dunia mereka tidak melaksanakan salat dan juga tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan secara lebih terperinci tentang keadaan mereka di akhirat kelak nanti, di mana di antara kerugian terbesar yang mereka dapatkan Allah sebutkan di akhir surah Al-Mudaththir, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Mereka itu yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Padahal di akhirat kelak nanti hal yang sangat dinanti, sangat dirindukan oleh setiap manusia di akhirat itu adalah syafaat. Jangankan orang yang ditetapkan masuk ke dalam neraka, orang yang sudah ditetapkan masuk ke dalam surga sekalipun itu juga masih mengharapkan adanya syafaat agar diangkat tingkatan surga yang dimasukinya. Tetapi bagi mereka yang masuk ke dalam neraka Saqar, maka Allah katakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Dan apa yang mereka alami di akhirat itu sangat berkaitan dengan erat apa yang mereka amalkan ketika masih di dunia. Ketika mereka masih berada di dunia, di antara ciri khas yang melekat pada mereka itu adalah berlari dari setiap peringatan-peringatan yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak suka dengan nasihat, mereka tidak suka dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya sekedar tidak suka, tapi memang menjauh sejauh-jauhnya, yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti
ya, seperti hewan buruan yang berlari dari para pemburu, atau seperti keledai yang berlari dari seekor singa. Artinya menjauh dengan sejauh-jauhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisah dan cerita tentang keadaan mereka di dunia agar kita bisa mengambil pelajaran. Allah katakan, bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munashsharah. Setiap di antara mereka itu menghendaki agar diturunkan dari langit suatu lembaran atau catatan. Dan ini adalah permintaan yang sebenarnya tidak bertujuan. Jika permintaan itu dipenuhi akan menjadikan mereka beriman. Ya, tetapi mereka meminta hal-hal yang mereka sudah tahu bahwa itu tidak akan mungkin terjadi, supaya bisa menjadi alasan dan pembenaran atas pembangkangan dan pengingkaran mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mirip dengan permintaan-permintaan yang lain yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Misalnya kita sering membaca dalam Al-Qur'an bagaimana ketika orang-orang Yahudi diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Maka mereka meminta dan bertanya kepada Nabi Musa bagaimana warnanya, bagaimana usianya. Yang pertanyaan itu bukan untuk menjadi sarana dalam menjalankan perintah itu, tetapi pertanyaan itu semata-mata agar bisa terhindar dari perintah itu. Nah, sama juga mereka menghendaki agar diturunkan bukti dari langit bahwa apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah itu sebagai suatu kebenaran. Tetapi kalau Allah benar-benar menurunkannya, mereka tetap tidak beriman. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sekiranya mereka melihat semua tanda-tanda kekuasaan Allah, niscaya mereka juga tidak akan beriman. Karena memang ada di antara manusia yang Allah katakan kepada mereka, sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau tidak beri peringatan. Mereka sudah tidak tersentuh dengan peringatan-peringatan yang disampaikan, disebabkan oleh keadaan hatinya yang sudah sangat kotor, keadaan hatinya yang sudah tidak mampu untuk menyerap kebenaran tersebut. Sama juga di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an, ya, kalau kita perhatikan dialog-dialog antara Nabi Musa dengan kaumnya, antara nabi-nabi dengan kaumnya, maka ya kita akan melihat ya seringkali para pembesar-pembesar dari suatu kaum itu meminta kepada nabi yang diutus kepada mereka agar memberikan bukti yang langsung turun dari langit. Fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Ya, ayat yang terulang beberapa kali di dalam surah Syu'ara, ya, di mana mereka yang didakwai oleh para nabi, yang mengingkari dakwah para nabi, itu mengatakan kepada para nabi, fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Datangkan ya, tanda-tanda yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwa engkau memang orang-orang yang benar. Tetapi ketika diturunkan tanda itu, maka ternyata mereka juga tidak beriman. Misalnya kaumnya Nabi Saleh. Nabi Saleh datang kepada mereka mengatakan, saya ini adalah utusan Allah. Maka mereka mengatakan, berikan tanda bahwa engkau benar utusan Allah. Maka Nabi Saleh mengatakan, hadhihi naqatul laha syirbun wa lakum syirbu yaumin ma'lum.
ini ada unta. Ya, unta inilah yang menjadi tanda kekuasaan Allah. Ada pergilirannya, kapan kalian minum dari tempat ini dan kapan unta ini yang harus minum. Tapi apa yang mereka lakukan? Fa'aqaruha. Mereka justru menyembelih unta tersebut. Dia sendiri yang meminta tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi justru mereka menyembelih unta tersebut. Ya, dan banyak dalam ayat Al-Quran, ya, orang-orang yang telah diperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi tidak berubah, ya, tetap pada keadaannya kukuh dan kokoh di atas keburukan yang mereka lakukan. Ya, dan ini Allah ceritakan kepada kita semua agar kita bisa mengambil pelajaran, ya, bahwa pada akhirnya akan ada akibat yang harus ditanggung atas pilihan-pilihan yang kita tetapkan ketika masih berada di dunia. Memang di dunia ini Allah memberikan kepada kita kehendak, masyiah, iradah, untuk memilih amalan mana yang akan kita pilih, ya, keyakinan mana yang akan kita yakini. Allah memberikan kepada kita keleluasaan. Tetapi setelah wafat, maka kita akan mempertanggungjawabkan setiap pilihan-pilihan yang kita ambil ketika masih berada di dunia. Jadi Syekh Sa'di rahimahullah, ya, mengatakan fa innahum law ja'atuhum kullu ayatin lam yu'minu hatta yarawul adzab al-alim. Sesungguhnya mereka jika didatangkan seluruh ayat-ayat, seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah, lam yu'minu hatta yarawul adzab al-alim. Mereka tidak akan beriman hingga mereka melihat azab yang pedih itu. Kita lihat misalnya Fir'aun, ya. Fir'aun itu diberikan, ya, ada 9 tanda-tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada Fir'aun. Tetapi kapan dia menyatakan keimanannya? Ketika sudah nyaris tenggelam, di mana tobatnya tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia pernah berjanji kepada Nabi Musa, ya, di saat negerinya ditimpa dengan musibah, di mana tanaman-tanaman, ya, makanan-makanan semuanya habis dimakan oleh hama, kemudian air menjadi darah, ya, apa yang dimasak menjadi kodok, ya, siksaan yang benar-benar aneh menimpa mereka. Maka mereka mencari cara, mengarahkan semua ahli fikir dan pakar di kalangan mereka, tapi tidak bisa mengatasi keadaan itu. Hingga ada yang mengusulkan kepada Firaun, coba minta kepada Musa, siapa tahu dia bisa berdoa kepada Tuhannya dan menghilangkan kesulitan yang kita alami. Dan Firaun mengatakan, dikisahkan dalam Al-Quran di surah Al-A'raf, ya, dia katakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu agar azab ini dihilangkan oleh Allah. Dan jika benar-benar hilang, la in kasyafta annal azab lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Sekiranya engkau benar-benar mampu berdoa kepada Allah dan hilang siksaan ini, maka kami akan beriman kepada engkau dan kami akan membebaskan Bani Israel. Tetapi apa yang terjadi setelah azab itu diangkat oleh Allah, tetap mereka berada di atas kekufurannya, ya, bahkan semakin menjadi-jadi kekufurannya, dan setelah itulah Allah kemudian menenggelamkannya. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Nah, ini salah satu penyebab yang disebutkan oleh Allah. Kenapa ada di antara manusia yang begitu gigih di dalam keburukan, ya, begitu kuat bertahan di dalam keburukan. Salah satu penyebabnya kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Itu karena mereka tidak
takut kepada yang namanya hari akhirat. Sebelumnya sudah pernah kita sampaikan bahwa banyak orang yang tahu bahwa ada hari akhirat, tapi sedikit orang yang takut kepada hari akhirat. Kalau tahu, banyak yang tahu. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ketika menafsirkan ayat di dalam surah An-Nazi'at, bahwa pengetahuan apa yang diketahui oleh hati kita itu tidak otomatis menjadikan orang itu beriman sampai dia mengamalkan apa yang ia ketahui. Jadi orang tahu bahwa ada hari akhirat, tetapi tidak serta-merta pengetahuannya tentang hari akhirat itu menjadikannya dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Nah, bagaimana bentuk mengamalkan yang diketahui tersebut? Dengan cara takut kepada ancaman-ancaman yang ada di hari akhirat. Jadi mudah saja sebenarnya kalau kita ingin mendeteksi diri kita masing-masing terkait dengan kenapa kita mudah dalam keburukan dan seterusnya, maka salah satu faktor dan penyebabnya itu karena tidak takut kepada hari akhirat. Makanya di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memerintahkan suatu perintah atau mengancam dari suatu larangan, sering Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawalinya dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Baru kemudian disebutkan apa perintahnya atau disebutkan apa larangannya. Ya, karena memang kata kunci bagi seorang mukmin itu adalah rasa takutnya kepada hari akhirat. Dan itu bisa kita rasakan masing-masing. Ketika seseorang akan melakukan suatu muamalah tertentu yang dilarang oleh Allah, kalau dia punya rasa takut, maka dia akan berhenti. Ketika akan melakukan amalan tertentu dan dia takut kepada hari akhirat dan dia tahu amalan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berhenti disebabkan oleh rasa takutnya. Dan rasa takut itulah yang sesungguhnya adalah bagian terbesar daripada ketakwaan. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika memberikan penggambaran tentang ketakwaan, beliau mengatakan orang yang bertakwa itu seperti orang yang berjalan di jalan yang banyak durinya. Bagaimana orang yang berjalan di jalan yang banyak durinya? Dia akan berhati-hati. Ada rasa takut terkena oleh duri tersebut. Nah, seperti itulah orang yang bertakwa. Dalam hidupnya dia berhati-hati. Jangan sampai tertusuk oleh duri-duri dosa dan kemaksiatan. Jadi kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Falau kanu yakhafunaha lama jara minhum ma jara. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, sekiranya mereka takut kepada hari akhirat, maka tidak akan ditimpa oleh apa yang menimpa saat ini, apa yang menimpa mereka sebagaimana diceritakan oleh Allah, dia masuk dalam neraka saqar dan seterusnya. Tapi karena tidak takut kepada hari akhirat, maka terjadilah apa yang terjadi. Mereka mengalami beraneka ragam keburukan. Kalla innahu tadhkirah. Sungguhnya ayat-ayat surah Al-Mudaththir secara keseluruhan dan peringatan-peringatan yang sebelumnya secara khusus itu adalah tadhkirah. Itu adalah peringatan, itu adalah nasihat. Itu adalah nasihat. Jadi Al-Qur'an sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Yunus, itu adalah mau'izah. Dia adalah merupakan nasihat. Maka kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, itu diantara tujuan terbesarnya adalah agar kita bisa ternasihati oleh ayat-ayat Al-Quran. Dan itulah nasihat yang terbaik. Dan itulah keadaan
seorang hamba yang paling baik kalau dia bisa ternasihati oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ternasihati oleh nasihat orang tua kita, oleh nasihat orang yang kita kagumi, itu sesuatu yang sangat mudah terjadi. Tetapi merasa mendapatkan nasihat ketika baca ayat Al-Quran itu bukan perkara yang mudah. Bahkan kadang orang dibacakan ayat Al-Quran malah dia tertawa. Ya. Kita kadang melihat di pertemuan orang-orang yang secara intelektual sangat baik. Ya. Tetapi ketika di tengah-tengah mereka dibacakan ayat Al-Quran, tersenyum-senyum mereka. Kenapa? Karena memang tidak biasa. Ya, tidak biasa dinasihati dengan ayat Al-Quran. Ya. Beda dengan Nabi dan para sahabat. Yang menasihati mereka itu adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau sudah ada ayatnya maka mereka langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Kita bisa ambil satu kisah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Umar pada waktu itu sulit untuk menerima itu, ya, dan masih berkeyakinan ini Nabi Muhammad SAW dia sedang pingsan sebagaimana Nabi Musa pingsan. Ya, ketika Nabi Musa mengatakan arini anzur ilaik, ya, ketika meminta kepada Allah agar diperlihatkan, ya, minta kepada Allah agar dia bisa melihat Allah, dan Allah menampakkan dirinya pada gunung dan Nabi Musa pingsan. Ya, Umar beranggapan Nabi seperti itu, dia belum meninggal. Baru kemudian dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia. Ya. Dia adalah manusia dan ada ajalnya. Wa ma kana li nafsin an tamut. Dan setiap manusia itu pasti akan mengalami yang namanya kematian, dan seketika dia tersadar dengan nasihat tersebut. Dan banyak kisah-kisah para sahabat, ya, para sahabat Nabi SAW begitu disampaikan ayat, mereka langsung berhenti dari sesuatu yang nyaris dia lakukan. Ya, pernah juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ada yang masuk ke dalam majelisnya, ya, dan orang ini berkata-kata sangat kasar kepada Umar bin Khattab, dan Umar hampir marah, tetapi diingatkan dengan ayat Allah, wa a'rid 'anil jahilin wa innahu laminal jahilin. Ya, ada ayat yang mengatakan berpalinglah, jangan direspon orang-orang yang jahil itu, dan dia itu orang jahil. Dan Umar langsung berhenti. Nah, untuk kita mendapatkan nasihat dari Al-Quran, nasihat dari hadis Nabi SAW, itu sangat berkaitan dengan bagaimana kita memposisikan Al-Quran dan hadis-hadis tersebut. Jika dia dianggap sesuatu yang sangat berharga, ya, sangat agung, maka itulah yang menyebabkan kita bisa menjadikannya sebagai nasihat. Sebagaimana ketika kita mendengarkan nasihat dari orang tua kita, tentu berbeda ketika yang menasihati adalah teman dan yang menasihati adalah orang tua. Ya. Kenapa berbeda? Karena kita anggap kedudukan orang tua lebih tinggi daripada teman kita. Mungkin konten nasihatnya sama. Ya. Ketika yang menasihati adalah seorang ustadz, apalagi dia adalah sangat kita kagumi, tentu berbeda dengan dinasihati oleh tetangga kita. Ya. Nasihat yang terbaik itu adalah nasihat yang datangnya dari ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ketika kita membaca ayat Al-Quran, kita mendapatkan nasihat. Ya, makanya kita membaca ayatnya, kita baca tafsiran dan terjemahannya. Kalla innahu tazkirah faman syaa'a dzakarah. Maka siapa yang menghendaki mengambil nasihat, silahkan mengambil nasihat. Ya.
Seperti yang tadi kita sampaikan, Allah memberikan kepada kita kehendak. Dibacakan ayat Al-Quran, kalau memang berniat mengambil nasihat dari ayat itu, maka Allah akan memberikan jalannya. Tetapi kalau dia mendengar ayat dan mengabaikannya, Allah juga tidak memaksa. Hanya saja ada akibat-akibatnya. Nah, kalau kita baca ayat Al-Quran, ada orang yang kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadathum imana. Ada yang ketika dibacakan ayat Al-Quran atau dia membaca ayat Al-Quran, bertambah keimanannya. Tetapi ada juga zadahum rijsan ila rijsihim, dibacakan ayat Al-Quran, justru yang bertambah adalah dosanya, karena dia jengkel dan tidak suka dengan ayat Al-Quran. Sehingga kalau dibacakan, yang timbul adalah rasa jengkelnya, sehingga bertambah keburukan pada dirinya. Dan itu yang dialami di zaman Nabi SAW oleh orang-orang munafik. Mereka sangat risau kalau ada ayat yang turun, kalau dibacakan ayat-ayat, gerah dengan ayat-ayat Al-Quran. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Ya, tetapi ya, di sini juga Allah mengingatkan bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan pelajaran kecuali atas kehendak Allah. Ya, jadi manusia punya kehendak, tetapi yang lebih di atas itu adalah kehendak Allah. Ya. Artinya apa? Meskipun seseorang punya keinginan, manusia tidak boleh mengandalkan keinginannya, dan dia selalu harus memasrahkannya kepada Allah, karena kehendak Allah lah yang berkuasa atas seluruh kehendak manusia. Sehingga kalau kita misalnya hadir di dalam majelis ilmu atau menempuh jalan-jalan kebaikan, maka kita selalu berharap dan berdoa agar diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Karena meskipun kita memiliki kehendak, tetapi ketika Allah tidak menghendakinya, maka tidak akan terwujud apa yang menjadi keinginan kita. Ya, tetapi kita juga tidak boleh kemudian mengatakan kalau begitu kita tidak perlu untuk melakukan usaha dan ikhtiar. Ya, kita tunggu saja hidayah itu datang secara tiba-tiba. Nah, tidak bisa seperti itu juga, karena Allah telah memberikan kepada kita kehendak. Ya, jadi kita manfaatkan penjelasan-penjelasan yang ada di hadapan kita untuk kita jadikan sebagai acuan di dalam melakukan ikhtiar, seraya kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik olehnya. Dan berkaitan dengan permasalahan masyiah atau kehendak, ya, ini termasuk bagian dari permasalahan yang dibahas panjang lebar dalam masalah akidah. Ya, karena di antara manusia, ya, dalam sejarah itu ada yang menolak dan mengatakan bahwa manusia itu sesungguhnya tidak punya kehendak. Jadi dia terpaksa di dalam melakukan setiap perbuatannya. Ya, dan ini tentunya bertentangan dengan kenyataan. Ya, manusia jelas punya kehendak. Ya, kalau dia mau berjalan, dia berjalan. Dia mau duduk, dia duduk. Dia mau makan, dia makan. Ada kehendak, ada syahwat, ada keinginan. Sehingga yang mengatakan bahwa manusia tidak punya kehendak, ini adalah bertentangan dengan kenyataan, dan jelas bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ya. Ada juga yang mengatakan Allah yang tidak punya kehendak, yang punya kehendak hanya manusia. Ini sama, ya, sama buruknya. Ya. Ini berlebih-lebihan di sisi yang sebelah, yang satunya juga berlebih-lebihan di sisi yang lain. Ya, makanya Islam, ya, dan ahlu sunnah itu selalu berada pada pertengahan. Ya, dan itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat yang di pertengahan. Cuma penting juga untuk kita perjelas pertengahan antara apa dengan apa. Nah, pertengahan di sini adalah pertengahan antara orang yang berlebih-lebihan dengan orang yang meremehkan.
dalam banyak hal. Ya. Misalnya dalam hal berkaitan dengan Nabi misalnya. Ya. Dengan Nabi Isa kita ambil contoh. Orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa sampai menganggapnya sebagai Tuhan. Orang-orang Yahudi meremehkan Nabi Isa dan mengatakan dia adalah anak zina. Orang Yahudi mengatakan seperti itu. Orang Islam ada di tengah-tengah antara dua sikap yang berlebih-lebihan tadi. Orang Islam mengatakan Nabi Isa adalah utusan Allah dan juga dia adalah hamba Allah. Sama juga dengan tadi, ada yang mengatakan bahwa manusia tidak punya kehendak, ada juga yang mengatakan Allah tidak punya kehendak. Maka Ahlussunnah mengatakan manusia punya kehendak, Allah punya kehendak, dan kehendak Allah berkuasa atas seluruh kehendak manusia. Dan banyak lagi dalam bab-bab dalam masalah akidah yang menunjukkan bahwa Ahlussunnah itu berada di pertengahan antara berlebih-lebihan dengan meremehkan. Karena ya, saat ini ada juga yang mengusung wasatiyah, mengusung istilah pertengahan ini, tapi dimaknai dengan makna yang lain. Ya, dimaknai dengan pertengahan antara yang baik dengan yang buruk. Nah, bagaimana prakteknya? Prakteknya ambil yang baik-baik sebagian, ambil juga yang buruk-buruk sebagian. Ya, kalau sholat juga, kalau berhari raya juga. Tetapi kalau ada hal-hal yang syirik, dia melakukan juga yang kesyirikan, dia melakukan juga yang maksiat. Nah, ini pertengahan yang salah. Ya, jadi bukan pertengahan antara yang hak dengan yang batil, antara yang buruk dengan yang baik yang dimaksudkan oleh ayat Al-Quran. Ya, jadi kalau sudah berkaitan dengan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dan kita ingin mengetahui makna yang sesungguhnya, maka kita lihat Nabi dan para sahabatnya. Ya, jadi tidak ada nilai dan harganya tafsiran-tafsiran yang dilahirkan oleh orang-orang yang menafsirkan, sehebat apapun gelar akademiknya, kalau tafsirannya bertentangan dengan apa yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi kalau sudah menyangkut teks Al-Quran, teks hadis Nabi SAW, kita tidak perlu lagi melihat referensi yang lain selain Nabi dan para sahabat. Dan itu bisa diakses karena apa yang disampaikan Nabi itu disampaikan oleh sahabat, kemudian disampaikan oleh muridnya sahabat, sampai tertulis di dalam kitab-kitab para ulama. Sehingga tidak perlu khawatir, bagaimana mungkin kita kembali kepada Nabi sementara sudah ribuan tahun Nabi hidupnya. Bisa kembali kepada Nabi karena apa yang disampaikan oleh Nabi itu tersampaikan secara bersanad yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya sampai dia tertulis di dalam kitab-kitabnya para ulama. Dan kitab para ulama itu ada manuskripnya. Jadi dia tidak langsung ada begitu saja, masih bisa dicek. Makanya ya di studi-studi di Timur Tengah yang ingin S3 misalnya, itu biasanya melihat kembali buku-buku yang tercetak, kesesuaiannya dengan manuskrip aslinya, sehingga kita tidak perlu khawatir. Dan itu memang bahagian dari bentuk penjagaan Allah kepada agama ini. Ya, jadi agama ini kemurniannya memang dijaga oleh Allah, sehingga betapapun buruknya dunia ini selalu ada yang berada di atas ajaran agama yang murni. Kalau sudah tidak ada yang berada di atas ajaran agama yang murni, maka disitulah akan terjadi hari kiamat. Ya. Nabi mengabarkan bahwa hari kiamat, sebelum hari kiamat itu setiap orang beriman itu akan ada angin yang akan mengambil nyawa orang-orang beriman, sehingga kiamat itu tidak didapati kecuali oleh orang-orang yang terburuk. Ya, manusia-manusia terburuk itulah yang akan mendapati hari kiamat. Ya, karena hari kiamat terjadi, kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ard Allahu Allah. Tidak akan terjadi kiamat kecuali jika di bumi ini tidak lagi disebut Allahu Allah. Jadi intinya bahwa agama yang murni itu akan selalu bisa diakses sampai terjadi hari kiamat. Sehingga bagi siapa yang berkeinginan untuk berada di atas agama Islam sebagaimana Nabi dan para sahabat dahulu berada di atasnya, insyaallah akan ada jalan yang akan didapatkannya.
Mungkin yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Ya. Terakhir, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita bertakwa kepadanya dan berhak untuk kita berada kepadanya, dan dia juga yang mengampuni hamba-hambanya. Ya, ini adalah akhir daripada surah Al-Mudaththir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, menambahkan untuk kita hidayah, sehingga kita semakin lebih baik di hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.